Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di podcast Edukasi SDN 001 Bontang Selatan, Kreatif Penuh Energi. Dengan saya, host hari ini, Ibu Novita Susiati, Kepala Sekolah SDN 001 Bontang Selatan. Alhamdulillah untuk edisi spesial hari ini kita kedatangan tamu-tamu luar biasa yang insya Allah akan memberikan kita banyak motivasi dan wawasan untuk anak-anakku dan juga orang tua siswa dan masyarakat Kota Bontang pada umumnya. Hari ini kita sapa dua tamu kita yang hadir pagi ini luar biasa. Selamat pagi Bapak Wakil Wali Kota Bontang, Bapak Agus Haris SH. Selamat Apa pagi. kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Sama-sama, Bu. menyempatkan diri di antara begitu banyak kesibukannya bertemu dan menyapa kami di sini. Masih bersama dengan Bapak kita juga. Di depan saya ada Bapak Muhammad Sahib, ya, Ketua Komite SDN 01 Bontang Selatan dan juga termasuk anggota dewan kita di Komisi 3. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Beliau juga luar biasa kesibukannya. Ini adalah orang-orang yang luar biasa berjuang untuk pendidikan di Kota Bontang. Baik, tadi kita sudah bersama-sama mengikuti kegiatan senam bersama anak-anak SDN 01 Bontang Selatan. Gimana Pak rasanya kembali ke sekolah? Alhamdulillah, senang rasanya melihat anak-anak kita penuh ceria, semangat, nampak di wajah anak-anak kita ini masa depannya cerah. Amin, Masya Allah, Ya. Allahumma amin ya. Begitulah suasana di sekolahan Pak ya. Jadi tadi juga saya lihat anak-anak masih terpesona ya, baru sekali ini melihat Bapak Wakil Wali Kota bisa hadir di sekolah dan juga guru-guru juga luar biasa. Kami juga tidak menyangka akhirnya keinginan kami untuk menghadirkan tokoh-tokoh pendidikan inspiratif di podcast kami, salah satunya Bapak langsung bersambut. Bapak Agus Haris dan juga Bapak Sahib, terima kasih. Ini adalah podcast kami yang sederhana tapi insya Allah mudah-mudahan menjadi perintis untuk ujung informasi kepada masyarakat khususnya untuk bagian pendidikan. Baik, mungkin saya akan berbincang santai dulu dengan Pak Agus ya. Boleh Bu. Ya. Untuk beberapa episode lalu sudah ada Pak Sahib ya, kita sapa dan bercerita panjang lebar. Mungkin kita akan mengulik lagi dari Bapak Agus ini. Boleh. Kenapa beliau disebut kembali ke sekolah? Karena sepertinya memang ada sejarahnya beliau dekat dengan sekolah. Mungkin sambil bercerita Pak ya, awal mulanya Bapak dari sekolah atau bagaimana sampai kemudian menjadi Wakil Wali Kota? Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Kepala Sekolah dan Adinda IB, anggota DPRD Kota Bontang di Komisi 3. Ya, awal mulanya memulai organisasi itu pertama organisasi kepemudaan, lalu kemudian secara paralel beriringan juga masuk di organisasi profesi yaitu Persatuan Guru Swasta dari tahun 99 menjadi tata usaha awalnya, tata usaha, masuk tahun 2000 jadi guru olahraga, setelah selesai kuliah jadi guru PKN, ya, guru PKN diangkat almarhum Haji Nasir SMP Monamas menjadi kepala sekolah tahun 2005. Nah dari situlah berawal semuanya secara bersamaan keorganisasian kepemudaan, organisasi profesi berjalan seiringan. Itu yang mengantar saya masuk menjadi pengurus partai politik dan akhirnya melalui partai politik itu menjadi anggota DPRD 3 kali. Dan alhamdulillah saat ini dipercaya lagi masyarakat untuk menjadi wakil wali kota mendampingi Bunda Neni Murniani. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya perjalanan beliau. Ternyata untuk menjadi orang besar itu ya tidak langsung besar ya. Kita banyak belajar bertumbuh dulu Pak ya. Akhirnya benar-benar menjadikan masyarakat menitipkan amanahnya ya kepada Bapak. Dan ini mungkin akan menjadi contoh bagi anak-anakku semua bahwa seorang Bapak Wakil Wali Kota juga bertumbuh dari bawah terus belajar sampai akhirnya terbentuklah beliau yang mumpuni untuk bisa membantu kita menyelesaikan masalah-masalah pendidikan di masa depan ya. Terima kasih Pak. Ini jadi dan bukan hanya itu Bu, saya betul-betul memulai dari nol. Tahun 90 masuk di Kota Bontang jadi pekerja buruh pelabuhan. Oh sempat juga ya Pak? Sempat tahun 90 angkat pupuk di Pupuk Kaltim dan
semua jenis pekerjaan buruh itu saya kerjakan, angkat pupuk, tukang sapu, pernah juga tukang sapu jalan. Iya. Luar biasa ya. Di lingkungan Pupuk Kaltim. Nah itu mulai dari situ. Berarti ini luar biasa ceritanya ya, bisa panjang ini ya. Ya singkatnya gitu. Betul. Ya. Jadi anak-anakku semua dari cerita Bapak ya, bahkan beliau sudah mencoba banyak pekerjaan ya untuk bertahan. Mungkin seperti Pak Saif juga Pak ya. Jadi semua yang berada di atas saat ini bukan serta-merta ya Pak ya, benar-benar perjuangan dari bawah. Jadi tidak ada yang namanya tidak mungkin ya Pak ya. Bahkan seorang Bapak dari nol sampai akhirnya berada di pucuk pimpinan di Kota Bontang. Jadi kalian semua juga bisa menjadi pemimpin nanti di masa depan ya. Jangan pernah merasa saya dari orang tidak mampu atau tidak punya koneksi ya, seperti itu ya. Bahkan itu tadi ya, dari hal yang kecil terus bertumbuh akhirnya diberikan amanah yang lebih besar. Baik Pak Agus, nah ini anak-anakku semua ini jadi semangat ya, jadi jangan menyerah dan bercita-citalah setinggi mungkin. Pak Agus, oke, baik, kita akan lanjut ke beberapa pertanyaan yang terkait dengan perkembangan pendidikan saat ini di Kota Bontang. Ini begitu bergulirnya kurikulum Merdeka, kemudian Bapak dan Ibu Bunda Neni ya, kemudian naik dipercaya menjadi wali kota dan wakil, kemudian banyak juga program-program yang diluncurkan untuk pendidikan Kota Bontang. Jadi ini menjadi angin segar bagi kami. Mungkin bisa di-share ke teman-teman atau masyarakat yang di Kota Bontang apa yang saat ini menjadi terobosan bagi program kerja Bunda dan juga Pak Agus untuk pendidikan di Kota Bontang. Iya. Tentu kita semua pahami bahwa untuk menjawab peradaban itu adalah pondasinya adalah pendidikan. Itu yang harus kita pahami secara bersama-sama. Nah, kita bicara saat ini tidak hanya sebatas kurikulum atau infrastruktur di sekolah, tapi bagaimana pendidikan itu bisa menjawab setiap perubahan zaman. Itu yang paling utama yang harus kita beri pemahaman, yang harus menjadi bahan ajar transfer ilmu kepada anak-anak, bahwa saat ini dunia tidak pernah berhenti untuk berubah, teknologi semakin tinggi. Nah, oleh sebab itu pendidikan juga harus bisa dan mampu menyesuaikan semua perubahan-perubahan itu di sekolah. Nah, olehnya itu tantangan kita ke depan ini tidak hanya berputar pada kualitas seorang pengajar dan juga sarana dan prasarana yang ada di sekolah, tapi lebih kepada bagaimana menyiapkan anak-anak ini sejak dini, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, untuk memproyeksikan anak-anak ini. Harus dipahamkan bahwa tidak kita hanya belajar di sekolah, tapi sudah harus diperkenalkan di sekolah itu sejak dini bagaimana mengenal dunia industri. Nah, bagaimana mengenal dunia industri. Nah, itu yang menjadi tantangan saat ini. Apalagi kalau kita bicara pemerataan akses pendidikan, salah satu tantangan pemerintah saat ini adalah bagaimana mendekatkan pendidikan ini kepada anak-anak yang paling terluar, misalnya di daerah pesisir atau di atas laut. Tentu tidak sama akses pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak yang ada di kota. Itu tantangan kita kalau untuk pemerataan pendidikan di seluruh pelosok atau di seluruh negeri. Tantangan besar kita adalah anak-anak yang di atas laut, anak-anak nelayan, anak-anak kaum buruh, pekerja yang tidak menentu. Ini sangat berpengaruh. Nah, olehnya itu terobosan saat ini yang Bunda Neni programkan, yang kami sudah susun di dalam visi dan misi, adalah bagaimana benar-benar kehadiran pemerintah itu memberikan akses yang seluas-luasnya tanpa melihat siapa. Anak-anak ini wajib mendapatkan pelajaran. Apalagi dengan keluarnya lagi peraturan baru ini, anak-anak harus ditanggung sepenuhnya mulai dari pendidikan dasar. Nah, berkaca dari itu, alhamdulillah program yang sudah direncanakan dan disusun dengan baik Bunda ini, pertama seragam sekolah ini semuanya sudah bergulir ya. Iya, sudah bergulir gratis semuanya, Bu. Selaras dengan apa yang menjadi visi misi baik Presiden Bapak Prabowo Subianto, juga Kaltim Emas,
ini kita sudah gulirkan pendidikan gratis dan juga pemberian makan gizi gratis bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini program kita juga. Karena ini kan antara asupan dengan asupan yang masuk ke fisik dan juga asupan transfer ilmu, ini harus dua-duanya. Balance. Iya, balance. Sehat, cerdas, juga sangat ditentukan dengan apa yang menjadi asupan bagi anak-anak. Di samping itu, untuk mencapai kualitas pendidikan yang ideal, di samping sarana prasarana, peningkatan juga dukungan kepada guru-guru untuk mengasah atau lebih meningkatkan kualitas baik semua guru ya, juga kita berikan bantuan. Nah, saat ini antara infrastruktur ke anak-anak, guru-guru swasta juga kita kasih naik insentif. Iya, perhatian juga untuk swasta. 2 juta, sama juga dengan para penggiat agama, itu Bunda Neni kasih semua 2 juta. Karena pendidikan tidak hanya semata-mata pendidikan umum, tapi bagaimana karakter pendidikan, membangun karakter anak-anak dan mental anak-anak, itu juga yang paling penting. Makanya semua aspek variabel ini harus didorong semua. Pemerintah harus memberikan akses itu kepada baik guru agama, terus sarana dan prasarananya juga harus kita dorong supaya tadi perubahan itu semua bisa diikuti oleh anak-anak. Seperti itu, Bu Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Agus ya. Jadi tadi saya menangkap bahwa memang ini programnya menangkap seluruh permasalahan ya. Jadi tidak hanya dari segi anak yang diberi seragam atau makanan ya, tapi juga mungkin masalah yang terjadi di lingkungan orang tuanya tadi ya. Jadi juga diberikan bantuan untuk kesejahteraan orang tuanya, bahkan untuk pendidikan yang bisa dirasakan oleh semua sampai ke pesisir ya. Jadi ini benar-benar melingkupi beberapa masalah yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan dengan program yang diluncurkan Bapak dan Ibu Neni nanti satu demi satu permasalahan yang nanti berujungnya ke pendidikan itu bisa ada hasilnya. Mungkin sejenak kita beralih ke Pak Sahib nih. Pak Sahib, kita sudah banyak bicara beberapa kali tentang ini ya. Tapi mungkin Bapak terkait dengan program-program pemerintah ini punya pandangan, karena Bapak ini yang langsung turun ke bawah ya. Kadang-kadang melihat yang terjadi di masyarakat. Bagaimana kira-kira tantangan yang ada di masyarakat terkait dengan program pendidikan atau pendidikan di Kota Bontang, seperti itu. Silakan Pak. Jadi oke, terima kasih Bu Kepala Sekolah, Pak Wakil Wali Kota. Jadi tantangan ke depan itu sebenarnya sudah akan terjawab sesuai dengan program-program yang akan dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota sekarang. Nah, program yang sangat dirasakan sekarang adalah yang 1821. Oh iya, wajib belajar, wajar 1921. Okay. Nah, ini salah satu program yang betul-betul langsung berdampak. Nah, kita bisa melihat bahwa selama di launching program ini, anak-anak kita yang biasanya di pinggir jalan itu nongkrong itu sudah kelihatan sekali. Dan saya sangat berterima kasih Pak Wakil bahwa ini kami sebagai orang tua merasakan sekali program ini, bahwa pendapat saya kenapa baru sekarang ini ada. Nah, mestinya ya tahun 2008 ada. Kenapa itu perwalinya ada. Nah, karena ini sangat terasa sekali Bu. Terasa sekali. Tapi ada kemarin kami orang Grab. Nah, Pak Sahib, ini programnya sangat bagus, tapi alhamdulillah berkurang pendapatan Grab. Karena kan sudah banyak yang sepi. Tapi ya itulah, ini ke depan harus memang tetap diperjuangkan. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan bahwa terima kasih banyak Pak Wakil sudah datang di 001 ini. Sebagai ketua ya, saya sebagai ketua komite bangga sekali rasanya bisa sekolah kami bisa didatangi wakil wali kota. Karena begini Bu, kalau beliau datang kan banyak bisa kita minta.
Allah. Nah ini ya kan harapan. banyak, dan alhamdulillah tadi sudah menyampaikan, insya Allah nanti Pak Wakil saya akan jalankan itu. Siap. Ketemu dengan orangnya. Mungkin itu dulu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sahib, ya luar biasa, beliau juga concern sekali dengan masalah-masalah karena langsung sebagai orang tua juga bagi melihat bagaimana yang terjadi di sekitar kita. Dan memang betul Bapak sampaikan, yang kita bangun tuh pekerti juga budi pekerti ya. Anak-anak ini kalau nggak diselamatkan dari hal-hal yang saat ini sedang marak di antara anak-anak remaja, ya mungkin susah ya kita kasih bantuan apapun kalau akhirnya tadi ya mereka tidak bisa manajemen waktu, kemudian sampai nongkrong di jalan, itu juga bahaya juga. Dan alhamdulillah Bunda ini kembali meluncurkan wajib belajar 1921 sehingga dampaknya sangat terasa, meskipun ada sedikit efek ya, tapi kita menyelamatkan generasi muda Pak ya, itu lebih berat, itu yang lebih utama. Kita pilih masa depan atau sekarang. Iya betul. Ya. Karena sudah cukup miris ya dengan ini ya kegiatan anak-anak di luar dan juga media. Bapak untuk guru-guru ya, alhamdulillah tadi sampaikan bahwa kita sudah mulai bertransformasi ya ke ini digital juga ya, karena mau tidak mau sekarang kondisinya sudah menuntut kita untuk siap menyambut kompetisi digital. Jadi alhamdulillah sekali. Saya juga mendengar Bunda juga akan sudah beberapa kali ya yang laptop untuk guru, kemudian ke depan mungkin ada beberapa terobosan lagi Pak ya? Iya, 1 laptop 1 guru. Untuk anak-anak juga sepertinya Pak ya ke depan ya? Siap. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kita semua juga diberikan juga guru-guru untuk pembelajaran pelatihan ya, karena juga gurunya harus berubah juga ya Pak, harus bertransformasi juga untuk menyambut ini perkembangan zaman ya, harus lebih melek IT gitu ya Pak ya? Iya. Bagus, terima kasih Pak Agus. Kemudian mungkin bisa disampaikan Pak harapan ya, harapan kepada setelah begitu banyak program terobosan yang disampaikan diluncurkan oleh pemerintah, harapan Bapak ya, terutama kepada masyarakatnya, karena kadang-kadang pendidikan itu tidak masalah sekolahnya, kadang kita harus mengedukasi orang tua. Yang saya rasakan di sekolah, kita ini harus bersinergi dengan orang tua. Nah ini yang di luar jangkauan sekolah, karena sekolah hanya bisa menghimbau kepada orang tua, mengajarkan anak, tetapi pembentukan karakter itu kan di keluarga. Betul. Ya mungkin sepakat, Bu. Ini yang mungkin menjadi ranahnya bukan kami jadi sekolah untuk mengedukasi masyarakat, tetapi bapak-bapak yang ada di dewan maupun di pemerintahan seperti Pak Wali, Pak Wakil, dan Bu Wali untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya sama-sama dengan sekolah kita sama-sama membentuk anak-anak yang siap untuk menjadi generasi penerus bangsa gitu Pak. Jadi silakan Pak kalau mau disampaikan terutama untuk orang tua, karena kita nanti podcastnya juga di-share ke komite dan orang tua. Ya baik, terima kasih banyak Bu Kepala Sekolah. Yang kedua bahwa Bunda Neni Murniani ini memang sangat konsen, salah satunya adalah pendidikan. Nah dari semua program yang kami sudah susun, outputnya adalah kami tentu mengharapkan anak-anak ini mulai dari tingkat TK setelah selesai dia mudah masuk ke SD karena nilai akademinya udah bagus. Anak-anak yang lulus SD harapan besarnya semua mata pelajaran itu anak-anak ini bisa kuasai. Nah ini bisa kuasai. Nah supaya dia bisa mudah masuk ke SMP. Nah lulus SMP harapannya kalau bisa semua mata pelajaran itu 100 nilainya. 100 nilainya. Karena kenapa? Dia akan bersaing lagi masuk ke SMA. Nah begitupun dengan sekolah lanjutan ini SMA, anak-anak kita ini semua bidang studi dia harus kuasai supaya dia mudah masuk di perguruan tinggi. Karena kita tahu bahwa setelah anak-anak kita selesai kuliah, dia akan memasuki dunia nyata, dunia kerja. Nah ini anak-anak kita, kalau anak-anak kita lulus SMA, apalagi bahkan lulus kuliah, dia masih belum mampu berdiri di atas kakinya sendiri, saya memiliki pemahaman bahwa berarti pendidikan itu belum berhasil. Kalau anak-anak kita lulus kuliah masih meminta tolong kepada anggota DPRD, minta tolong ke Dinda IB ini, Pak IB, Pak Sahib, tolong dong carikan saya kerja. Berarti anak kita ini belum berhasil. Karena tujuan pendidikan kan cuma satu, mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Nah olehnya itu ini
ditetapkannya arah kebijakan nasional bahwa tahun 2045 itu memasuki masa keemasan, berarti di seluruh daerah Indonesia ini, kabupaten kota harus menyiapkan ini semua, apa yang dibutuhkan untuk bagaimana mengantar anak-anak kita ini memasuki masa keemasan itu. Karena yang punya rakyat kan kabupaten kota. Nah, olehnya itu Kaltim Emas, Bontang, Sentosa yang sudah dituang ke Buneni ini dimulai dari dukungan sarana, dukungan anggaran kepada pendidikan Buneni ini sangat konsen, karena tepat 100 tahun kita merdeka, ya kita harapkan pemahaman terhadap dunia pendidikan, dunia industri, dunia kerja, anak-anak kita harus bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ya. Karena berhasilnya sebuah negara, berhasilnya sebuah pemerintahan di kota itu atau kabupaten, kalau manusianya mampu beradaptasi dari semua iklim, mampu beradaptasi semua perubahan. Anak dibuka pelamaran, anak-anak siap bekerja. Itu baru kita berhasil dalam mengelola sebuah daerah. Dan paling tugas berat utamanya seorang kepala daerah adalah bagaimana menyiapkan generasi-generasi untuk memimpin berikutnya. Betul. Iya, itu yang paling utama. Tugas berat kepala daerah, wakil kepala daerah, dan juga DPRD adalah mampu menciptakan generasi penerus. Jangan sampai sebuah kota, sebuah kabupaten tidak ada yang mampu untuk memimpin sebuah kota. Itu gagal total kita. Pendidikan gagal, pengelolaan anggaran juga sangat gagal, DPRD juga gagal. Nah, oleh sebab itu dengan melihat perkembangan era digital tadi ini, Bu, insya Allah kita sudah mengikuti itu, Bu, ya. Insya Allah kita sudah mengikuti dengan begitu gencarnya, seperti HP ini, Bu. HP ini sebenarnya ini juga adalah bagian yang bisa mengantarkan anak-anak kita mencapai titik ilmu pengetahuan yang bisa mencapai ilmu pengetahuan, memahami seluruh apa yang terjadi di dunia. Tapi secara paralel juga ini menjadi ancaman. Betul. Maka kalau ditanya tadi bagaimana pendidikan dimulai, pendidikan itu tetap dimulai dari keluarga, dari rumah tangga. Di sekolah ini tinggal pengayaan, tinggal bagaimana memperdalam ilmunya, harus tetap dari orang tua. Nah, kami minta kepada orang tua agar program yang kami sudah susun ini, yang sudah disinggung tadi Pak Sohib, bahwa belajar jam 19 sampai jam 21 itu harus ada daya paksa dari kami. Tidak ada toleransi bahwa anak-anak yang berkeliaran dari jam itu kita harus kembalikan, pulangkan dia ke rumah supaya belajar. Kita budayakan belajar di rumah. Tidak ada niatan apa-apa. Kita ingin masa depannya anak-anak itu betul-betul bisa dia capai. Apapun cita-citanya, mau jadi DPR, mau jadi wali kota, mau jadi polisi, tentara, mau dokter, mau pengusaha. Karena itu yang dicapai, itu yang akan dikejar anak-anak kita. Nah, olehnya itu sejak ini kami harus melakukan upaya paksa untuk belajar di rumah. Dan alhamdulillah respon masyarakat Kota Bontang dengan program itu sangat bagus. Walaupun di beberapa kelompok pelaku UMKM mengatakan bahwa sangat berkurang pendapatan kami. Ya, sekarang kita tinggal pilih karena pendidikan ini tidak bisa kita bicara hanya sekarang. Pendidikan ini proyeksi besar. Proyeksi besar untuk masa depan bangsa. Kita tidak hanya bicara lagi Bontang, tidak bicara lagi. Nah, olehnya itu ya memang pelaku UMKM, saya juga sangat mengharapkan bisa memahami ini dan bisa mencari peluang omset lain ya di luar daripada mengharapkan anak-anak duduk di tempatnya. Karena anak-anak ini kalau duduk 1 jam 2 jam nongkrong, berapa ilmu pengetahuan dia hilang, waktunya kan hilang. Anggaplah 2 jam 3 jam dia nongkrong, berapa pelajaran yang hilang dari anak-anak kita ini kalau misalnya dia belajar di rumah.
2 jam. Nah, karena tidak bisa kita menghindarkan diri dari persaingan antar kelurahan, kecamatan, antar kabupaten kota, antar provinsi se-Indonesia, dan persaingan antar negara. Nggak bisa kita melepaskan diri dari situ. Olehnya itu kepada orang tua kami sangat mengharapkan dukungan program ini yang sudah disusun Bunda Neni, belajar di rumah jam 19 sampai jam 21, lalu kemudian pagi hari jam 6 anak-anak sudah siap berangkat ke sekolah. Di sekolah juga harus juga melaksanakan program 100 hari, yaitu sholat duha di sekolah dan tadarusan. Itu harus dilakukan karena spiritual dan pendidikan umum ini harus satu kesatuan melekat sama anak-anak kita, supaya karakter anak-anak ini dan mentalnya anak-anak ini bisa kokoh seperti itu. Wah, luar biasa ya. Ini dapat gambaran yang sangat utuh ya. Ternyata memang kalau ditarik panjang tadi pembahasan Bapak ini, tantangan pendidikan itu tidak hanya menyiapkan anak-anak, ya tentunya generasi penerus, bahkan pemimpin selanjutnya itu dari kita sebenarnya. Kalau kita tidak menyiapkan pendidikan, ya kita berarti seperti melemahkan peradaban pada akhirnya. Betul. Karena ini nggak cuma sekedar Kota Bontang, Pak ya, ujungnya nanti ke Indonesia yang berkompetisi secara global. Jadi luar biasa sekali. Jadi terbuka kita semua bahwa apa yang dilakukan Bunda dan juga Pak Agus hari ini adalah mencoba untuk menyelamatkan anak-anak kita dari paling bawah, dari hal yang sederhana, dari keluarga, kerjasama dengan orang tua, bahwa pendidikan ini tanggung jawab bersama, Pak ya. Jadi ketika orang tua juga bisa memberikan waktunya, perhatian kepada anak-anak, dukungan tadi 7 kebiasaan anak hebat tadi, bangun pagi, sholatnya juga diperhatikan, kemudian sarapannya, kemudian sekolah juga bersinergi untuk membiasakan tadi karakter spiritual dengan sholat duha dan lain-lain. Ada Bapak Dewan juga yang memantau di lapangan. Mudah-mudahan sama-sama nanti ada efeknya bahwa pendidikan ini nanti berujung dari Kota Bontang dulu bagus, bisa siap untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Anak-anak kita insya Allah mudah-mudahan selamat dan menjadi penerus kita yang lebih baik lagi. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, orang tua, tugas kita berat ya, karena ini bukan hanya pemerintah saja Pak ya, tugas kita semua untuk bisa membekali anak-anak kita menjadi penerus kita ke depan. Sebelum kita akhiri, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman guru nih Pak, boleh ya Pak? Boleh. Sedikit ya. Guru-guru ini juga sedikit merasa harus berubah cepat karena memang kondisinya tadi ya ada transformasi dinamika digital ke sana. Beberapa guru juga harus tetap belajar lagi menggunakan IT dan lain-lain. Alhamdulillah ya, seperti di 01 kita sudah membuka satu podcast yang ini adalah tempat guru juga bereksplorasi. Ada juga anak-anak yang rekaman di sini, berlatih media dan segala macam. Kita ini beberapa guru sudah mulai mikir harus belajar lagi nih kayaknya, nggak bisa kita anak-anak ini udah cepat sekali main HP-nya dengan berbagai aplikasinya. Jadi ini teman-teman sebenarnya juga semangat melihat Bunda juga, ayo sekarang dibuka beasiswa termasuk dari provinsi Pak ya, untuk teman-teman yang mau melanjutkan ke S2. Nah ini ada beberapa masalah yang disampaikan ke kami, gimana kalau kami melewati ketentuan itu, misalnya untuk S2 itu minimal usia 35 ya. Nah ini ada juga yang udah lewat 37, ini kami gimana ya gitu, pingin sekolah lagi tapi nggak dibiayai beasiswa karena kena peraturan itu. Sama dengan yang S3 ya Pak, baru mereka oh iya kita ini harus belajar lagi nih, tapi udah lewat usianya, harusnya 45 kalau tidak salah ya S3 ya. Kita sudah lanjut 46 terlanjur. Nah ini anak, tapi semangat belajar masih ada ini Pak. Ada. Jadi kemana ini larinya? Apakah ada memang beasiswa atau ketentuan dari daerah terutama? Kalau dari provinsi sepertinya kami terkendala di usia ya. Barangkali ada celah-celah yang bisa membantu kami karena semangat belajar ini masih ada. Iya. Salah satu memang yang menjadi konsen kita adalah pemberian. Ya, kan ini kami sudah MOU dengan 5 perguruan tinggi yang ada di Kota Bontang. Di Kota Bontang kalau untuk program kami ini kan untuk anak-anak mahasiswa semua kita tanggung UKT-nya. Mahasiswa S1. Iya, untuk di Bontang. Lalu kemudian bagaimana dengan syarat-syarat yang sudah menjadi baku terhadap pengembangan kualitas teman-teman guru ini yang mau S2 atau S3 karena terbentur dengan semua syarat. Saya pikir
masih banyak terobosan yang bisa kita lakukan, Bu. Tidak hanya melulu ini untuk mandiri dulu ya. Boleh, ya. Untuk mandiri dulu. Ya, saya pikir kan HP ini bisa menjadi sahabat karib kita ini untuk mencari apa yang akan kita butuhkan terhadap peningkatan kualifikasi kita sebagai guru atau sebagai seorang kepala sekolah. Ada di sini. Tapi kan tentu juga teman-teman guru ini sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah, di samping menempuh upaya pendidikan secara berjenjang S2 ini sekaligus berwisata kan ini bisa. Nah, kalau terbentuk dari persyaratan, saya pikir masih ada peluang untuk dilakukan pelatihan melalui anggaran yang kita siapkan secara berkelompok. Kalau ini misalkan betul-betul teman-teman terbentur dengan persyaratan yang ada. Olehnya itu bisa kita siapkan alokasi anggaran untuk bertatap muka secara langsung. Kita siapkan instrukturnya, kita siapkan dengan materi yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Salah satu itu upayanya bisa kita sinergikan untuk supaya ilmu teman-teman ini bisa dapatkan anggaran pelatihan, kita sesuaikan dengan pematerinya, narasumbernya, ilmunya sesuai. Kalau memang terbentur dari semua persyaratan yang ada, apalagi ini kan banyak sekali beasiswa, Bu ya. Kaltim Emas di Bontang juga ada. Program Bunda Neni Murdani juga dari S1 ke S2, S2 ke S3, itu namanya beasiswa. Memang ada persyaratannya. Kecuali kalau yang masih lanjutan anak-anak kuliah, pokoknya semuanya kita tanggung. Iya, betul. Memang gebrakan Bunda ini tadi semangat membuat kita langsung wah boleh nih sekolah lagi gitu kan, guru. Setelah lihat wah ini lewat sudah usia saya, jadi akhirnya. Ibu kepala sekolah sekarang usia berapa? Saya 46, Pak. Oh, saya kira tadi baru 30-an. Iya ya. Jadi kami beberapa teman ini karena memang lama kita nggak mendengar gebrakan beasiswa ini, jadi sempat kemarin tuh mau kuliah mundur juga karena terus begitu Bunda ini ayo sekarang dibuka lagi Bunda dari provinsi juga, kita semangat lagi nih. Tapi begitu lihat ketentuannya sepertinya memang harus caranya itu tadi kami akan mencoba menyiapkan anggarannya untuk pelatihan itu tadi. Nah, silakan kalau misalnya ada kumpulan misalnya kepala-kepala sekolah yang ingin meningkatkan lagi tapi terbentur dengan persyaratan, bisa kita lakukan terobosan itu tadi. Kami siapkan alokasi anggarannya, berapa jumlah pesertanya, kami datangkan atau hadirkan teman-teman guru sendiri yang mencari mana kira-kira ilmunya yang dibutuhkan. Baik. Lewat dari situ. Kan lebih efektif itu belajar dengan interaksi, dengan saling bertanya, bahkan bisa berdebat, itu akan lebih terbuka ilmunya di situ. Iya. Bang, itu belajar nggak boleh berhenti terus, Pak ya? Nggak bisa berhenti. Terasa sudah ini pola pikirnya harus mulai dibentuk lagi karena ada. Betul, Bu. Saya sekarang ini masih merasa sangat bodoh ini. Semakin belajar makin terasa kekurangan yang kita miliki. Betul, Bu. Bu Kepala Sekolah. Saya pikir itu dulu waktu DPR, wah hebat saya. Ternyata banyak aturan yang kita tidak pernah belum tahu. Masuk lagi wakil wali kota ini sangat terasa kekurangan yang kita miliki. Itu yang aku rasakan, maka tidak bisa kita berhenti belajar. Betul. Tidak bisa berhenti belajar. Ayo orang tua yang ada di rumah, jangan pernah berhenti untuk mendesak, memaksa anaknya untuk belajar. Bukan hanya ilmu umum, tapi ilmu agama juga harus diperkuat. Ini dua-duanya harus dimiliki anak-anak kita ini. Pondasinya harus kuat. Agama, pendidikan umum. Karena kalaupun anak-anak kita sudah punya karakter Indonesia, insya Allah aman. Kita tinggalkan dunia ini aman kita. Karena ini semua ini kan arahkan ke sana. Mati kita harus bertanggung jawabkan nih. Iya, betul. Beliau, Pak Sohib, Gus Haris, Bunda Neni, Ibu sendiri pasti setelah Ibu menjabat kepala sekolah, ditanya malaikat nanti. Pertanggungjawabannya. Kepemimpinannya juga. Apalagi kami ini. Apalagi kami ini. Pasti begitu, Bu.
Ya. Iya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman sudah mulai bisa merasakan bahwa beliau sangat concern sebenarnya dengan kita guru untuk terus menambah ilmu, membentuk pola pikir, menyiapkan diri untuk membekali anak-anak lebih baik lagi. Mudah-mudahan nanti sesuai yang disampaikan kita bisa sama-sama duduk bersama mencari solusi bagaimana terus belajar untuk memberikan yang lebih baik lagi. Baik Bapak, mungkin statement terakhir ya dari masing-masing narasumber hebat kita pagi ini. Sahib dulu mungkin statement terakhir ya, sebagai Kabita, mungkin juga sebagai anggota Dewan Masyarakat pada umumnya, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi terakhir pesan saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bontang bahwa program yang dilaunching oleh Wali Kota Bunda Neni dan Kanda Agus Haris ini kita harus dukung. Karena sebaik apapun program, kalau masyarakat tidak mendukung itu tidak jalan. Sebaik apapun. Ini programnya ini sudah baik sekali. Nah, maka kami meminta kepada masyarakat Bontang pada umumnya dukung ini program. Agar kiranya apa yang pemerintah cita-citakan kita bisa dapatkan. Tidak mungkin pemerintah itu membuat program kalau bukan untuk masa depan. Kebaikan. Iya, kebaikan. Ini untuk masa depan kita. Jadi sekali lagi mari kita orang tua murid semua kita harus dukung untuk bagaimana ke depan anak-anak kita bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Apa cita-cita orang tua untuk anak, apa cita-cita anak untuk diri sendiri. Nah, ini kan sudah ada jalannya nih, Bar. Sudah ada jalannya, sudah diprogramkan oleh pemerintah, tinggal kita mengikuti. Orang tua mengarahkan bahwa program ini bisa berjalan dengan baik. Perlu saya sampaikan juga bahwa sekolah itu kan hanya dari jam 7 sampai jam 4 maksimal, Pak Wakil. Sore ya? Ya, sampai jam 4 maksimal. Sisanya itu orang tua. Nah, ada kesalahan sedikit di jam waktu di rumah itu sudah bisa mengakibatkan fatal. Misalnya orang tua yang minta maaf, tidak dikontrol anaknya kemana, tidak belajar sesuai apa yang disampaikan tadi Pak Wakil. Jadi mungkin itu aja. Saya hanya berpendapat bahwa memberi saran bahwa bagaimana program ini masyarakat bisa mendukung sepenuhnya. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih Pak Saib, luar biasa ya, Bapak Ibu semuanya, orang tua murid ya, bahwa tadi disampaikan ada tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan beliau dari pemerintahan sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Mari kita sama-sama mensukseskan apa yang menjadi akhirnya tujuan untuk kita bersama. Baik, kita beralih ke Pak Agus Haris barangkali untuk statement terakhir Pak untuk teman-teman yang ada di podcast kami untuk masyarakat Bontang pada umumnya. Iya. Pertama, tentu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Wali Kota Bontang, Bu ya. Karena beliau mengajak saya untuk berpasangan dan saya merasakan program beliau ini betul-betul menyentuh seluruh hajat kehidupan kita. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendidik yang ada di Kota Bontang, mulai dari Disdik, kepala sekolah, guru, para dewan guru, staf yang bekerja keras terus untuk bagaimana mencetak, bagaimana menyiapkan anak-anak kita ini menjadi calon pemimpin. Dan juga kepada seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang atas seluruh dukungan bantuannya terhadap pemerintah dan juga terhadap seluruh apa yang diinginkan oleh masyarakat. Semua komponen masyarakat tanpa terkecuali kami ucapkan terima kasih banyak. Juga pun demikian tidak kalah pentingnya adanya DPRD, Bu, yang selalu juga memberikan pengawasannya yang konstruktif, kritik yang membangun juga senantiasa disampaikan oleh teman-teman DPRD. Semuanya, lebih khusus kepada seluruh orang tua murid, ya, orang tua di Kota Bontang. Saya ucapkan juga terima kasih banyak atas pengertiannya, membudayakan belajar di rumah dari jam 19 sampai jam 21, dan juga tentunya seluruh aparat kepolisian, TNI dan juga Satpol PP ini yang kerja keras terus. Iya, kelurahan, kecamatan, semualah
perangkat daerah yang menjadi bagian penting mengawal visi dan misi Bunda Neni Murniani ini. Dan juga tidak lupa kita harus selalu budayakan hidup sehat. Itu yang paling utama juga, harus kita hidup senantiasa budayakan hidup sehat. Cepat tidur, ini bahasanya Pak Prabowo, cepat tidur supaya cepat bangun. Itu ternyata selaras dengan apa yang menjadi cita-cita sekolah-sekolah yang ada di Indonesia kan. Betul. Alhamdulillah Bapak Prabowo ini sangat punya visi besar membangun Indonesia. Indonesia sebenarnya kaya raya sebenarnya. Semua sumber daya alamnya semua ada di Indonesia. Di negara-negara barat lainnya mereka hanya punya minyak. Tapi kalau Indonesia lengkap, ada minyaknya, ada batu baranya, ada emasnya, ada kayunya, pokoknya lengkap. Bilanya almarhum Zainuddin MZ, jangankan sumber daya alam gitu, kayu aja dilempar tumbuh, maksudnya batang singkong. Batang singkong kalau dilempar pasti tumbuh. Berarti Indonesia ini sangat kaya raya. Nah, olehnya itu sudah menjadi tanggung jawab kita semua anak bangsa ini untuk menjaga bangsa kita ini agar tetap kokoh dia dengan 5 sila tadi. Bagaimana juga paling penting hidup sehat, bagaimana hubungan vertikal kita ini kepada Yang Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa bersilaturahim kepada semua masyarakat Kota Bontang. Saya pikir itu yang paling terakhir. Kami tentu memohon doanya dari semua masyarakat Kota Bontang untuk sama-sama kita bagaimana program ini bisa jalan. Kita doakan Kota Bontang ini ya, Kota Bontangnya, semua masyarakat Kota Bontang supaya bisa mereka penuhi apa yang menjadi keinginan seluruh masyarakat Kota Bontang. Seperti itu barangkali Bu. Terima kasih, luar biasa Pak Agus Haris. Ini perbincangan 30 menit tapi sudah sampai daging-dagingnya ya. Saya merasa kok duduk dengan beliau jadi terbuka semuanya. Ternyata memang luar biasa ya visi misi dari para pemimpin kita sampai ke depan ya. Kemudian kita koneksikan dengan keseimbangan dunia akhirat tadi. Masya Allah, benar-benar memberikan arti kita sebagai manusia untuk bermanfaat. Mudah-mudahan masyarakat umum bisa melihat bahwa program yang diluncurkan Bunda dan Bapak Agus ini memberikan kebaikan bahkan nanti sampai ke anak cucu kita dunia dan akhirat, juga kepada Indonesia. Pak Sahib, terima kasih untuk hadir di sini. Bapak Agus, mungkin kita kapan-kapan bisa menyapa Bunda juga ya. Sepertinya boleh nih duduk bersama dengan Bunda, sepertinya lebih seru lagi nanti. Dan memang jadi terbuka ya. Jadi yang tadi keluhan-keluhan Grab dan segala macam, akhirnya ketika melihat ada masalah bangsa yang lebih urgent, yang lebih esensial, akhirnya kita bisa menyadari inilah PR kita bersama menuju Indonesia Emas. Terima kasih waktunya Bapak Agus Haris, luar biasa, bangga sekali, senang sekali, luar biasa. Seorang wakil wali kota duduk berdampingan di ruang podcast sederhana ini. Mudah-mudahan pesannya bisa didengar oleh semua masyarakat. Amin. Bapak Sahib yang senantiasa bersama kami, sudah seperti bapak kami sendiri. Terima kasih selalu mengawal kami, support kami, menyemangati kami. Mudah-mudahan anak-anak semuanya melihat sisi positif dari mereka berdua, kemudian memberikan semangat untuk belajar dan menjadi anak-anak generasi penerus yang lebih baik lagi untuk Bontang yang lebih baik, gitu Pak. Amin. Ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang mendengarkan podcast Edukasi SDN 01 Bontang Selatan. Kita akan berjumpa lagi di edisi lain dengan narasumber yang lebih hebat lagi, yang begitu banyak memberikan ilmu kepada kita, mungkin juga saling sharing semuanya untuk kebaikan Kota Bontang. Sampai bertemu dari saya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.